Dalam kitab Wahyu pasal 4 ayat 11 demikian firman Tuhan. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semua itu ada dan diciptakan. Amin. Suci, suci, suci Allah Bapa, Allah yang di dalam surga. Amin, haleluya. Bumi langit tunjuk kuasanya, ku pandang saja padamu. Suci, suci, amin, haleluya. Suci, amin, haleluya, haleluya. Kudus, 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 amin, haleluya. Mari Tuhan sucikanku. Suci, suci, amin, haleluya. Suci Allah Bapa, Allah yang di dalam surga. Amin, haleluya. Bumi langit tunjuk kuasanya, ku pandang saja padamu. Amin, haleluya. Kudus, maha kudus, kuduslah Engkau Bapa. Amin, haleluya. Suci, suci, Engkau maha kudus, Roh Kudus. Amin, haleluya. Mari Tuhan sucikanku. Dalam Wahyu pasal 4 ayat 8 demikian firman Tuhan. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dengan tidak henti-hentinya mereka siang dan malam berkata, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan akan datang. Suci, suci, oh kudus. Amin, haleluya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Yesus. Mari Tuhan sucikanku. Kudus, 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 maha kudus. Amin, haleluya. Suci, suci Engkau maha suci. Amin, haleluya. Mari Tuhan sucikanku. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu. Amin, haleluya.
dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Amin. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Tuhan Yesus Kristus, amin, haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, pikiran dan hatiku Bapa. Sebentar kami hamba-Mu, kami anak-Mu, kami milik-Mu, mau baca firman Tuhan. Haleluya. Kudus, kuduslah Tuhan Yesus Kristus. Ampunilah semua dosa dan salahku Bapa. Haleluya. Kudus, kudus, kuduslah Engkau Tuhan Yesus. Mari Tuhan sucikanku. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom dan selamat pagi. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Pada Rabu pagi hari tanggal 9 Agustus 2023. Bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan Maha Kudus, Maha Mulia, Maha segala-galanya. Saya hormat dan takut dan sangat respek dan kagum akan kebesaran Tuhan. Sesuai firman Tuhan dalam Wahyu pasal 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semua itu ada dan diciptakan. Berarti saudara dan saya ada pagi ini semua karena Tuhan yang punya mau. Tuhan yang menciptakan segala-galanya. Karena Tuhan mau supaya kita bisa menikmati kemuliaan Tuhan, menyaksikan betapa besarnya Tuhan, dahsyatnya Tuhan. Maka oleh karena itu mari kita mencinta Tuhan. Kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Pegang firman Tuhan, supaya jangan sampai kita melangkah salah. Jangan sampai kita melangkah keluar dari kasih karunia Tuhan. Tapi kamu kita ada senantiasa di dalam kasih karunia Tuhan. Saya menangis tembok bicara dengan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Karena segala tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan oleh tentara Kasdim. Coba Bapak Ibu, di dalam Yerusalem ada bait suci. Sudah dibangun pada waktu oleh Raja Salomo. Tapi dihancurkan oleh mereka-mereka yang tidak takut akan Tuhan. Kasdim adalah orang yang tidak takut akan Tuhan. Yang sudah saya terangkan di dalamnya banyak orang ahli nujum, dukun, paranormal. Mereka yang menyembah kepada dewa-dewa patung, dia tidak suka akan kebenaran. Dia tidak suka rumah Tuhan. Sama juga nanti akan terjadi pada akhir zaman ini. Antikris. Masa-masa mereka akan berperang, saudara. Maka pentingnya kita saat ini mempersiapkan diri kita untuk kita semakin melekat dengan Tuhan Yesus. Mari kita kembali kepada firman Tuhan, supaya makin hari kita makin dikuduskan. Karena firman Tuhan tadi sudah saya baca, 24 ketua-ketua itu mereka lempar mahkotanya. Dan dia berkata siang dan malam, kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang, yang sudah ada dan yang akan datang. Dan Yesus Kristus akan datang. Di ayat 10 dikatakan, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan dia yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka menyembah dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa.
Sebab Kau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya ada dan diciptakan. Dahsyat. Biar kita makin hari kita mau cinta Tuhan. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi nih. Lihat ini, tembok Yerusalem dihancurkan, saudara. Ya, dalam cerita seperti itu. Di dalam Alkitab juga tertulis, saudara. Ini Yesus ini yang bicara tentang Yerusalem. Saya mau baca. Lukas pasal 21 ayat 20. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Dan di ayat yang ke-24 dikatakan, dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa, dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Firman Tuhan pasti digenapi. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya membaca karena kalimat itu ada di dalam Alkitab yang kita baca. Puji Tuhan, pagi ini adalah pagi atas rahmat anugerah Tuhan. Kita akan mengakhiri Yeremia pasal 52. Bapak Ibu ya, kita akan akhiri kan, karena nanti malam kita mau baca kitab Ratapan. Dan memang menyedihkan, dari kalimat ini segala tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan oleh tentara Kasdim. Mari kita membaca firman Tuhan. Kitab Nabi Yeremia pasal 52 adalah pasal yang terakhir dari ayat 12 sampai 34. Kita akan baca sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan akhiri pasal 52 ini sehingga nanti malam kita mulai baca kitab Ratapan. Saya baca ayat 12. Dalam bulan yang kelima, pada tanggal 10 bulan itu, itulah tahun ke-19 pemerintah Nebukadnezar, Raja Babel. Datanglah Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal yang melayani Raja Babel di Yerusalem. Ia membakar rumah Tuhan, rumah Raja, dan segala rumah di Yerusalem. Segala rumah orang-orang yang besar dibakarnya dengan api. Segala tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan oleh tentara Kasdim yang ada bersama-sama dengan kepala pasukan pengawal itu. Sebagian dari orang-orang yang paling lemah dan sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu, dan pembelot-pembelot yang menyeberang ke pihak Raja Babel, dan sisa-sisa para pekerja tangan diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebuzaradan dan kepala pasukan pengawal itu. Jadi jelas kalau menurut firman Tuhan, Yerusalem itu sudah diruntuhkan dari kapan-kapan, ribuan tahun yang lalu. Ya, memang kebenaran terang Tuhan diri musuh, saudara. Ya, sesuai dengan firman Tuhan janji bahwa kita nanti kalau harus siap menghadapi masa-masa antikris. Karena itu sesuai dengan firman Tuhan. Maka ikuti firman Tuhan. Kita mau setia sama Tuhan. Saya mau baca ayat berikutnya. Hanya berapa orang miskin dari negeri itu ditinggalkan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal itu, untuk menjadi tukang-tukang kebun anggur dan peladang-peladang. Juga tiang-tiang tembaga yang ada di rumah Tuhan, dan kereta penopang dan laut tembaga yang ada di rumah Tuhan dipecahkan oleh orang Kasdim, dan seluruh tembaganya diangkut mereka ke Babel. Kuali-kuali penyodok-penyodok, pisau-pisau, bokor-bokor penyiraman, dan cawan-cawan dan segala perkakas tembaga yang dipakai untuk menyelenggarakan kebaktian diambil mereka. Pasu-pasu, perbaran-perbaran, bokor-bokor penyiraman, kuali-kuali, kandil-kandil, cawan-cawan, dan piala-piala, baik segala yang dari emas maupun segala dari perak, diambil oleh pasukan pengawal itu. Adapun kedua tiang laut yang satu itu dan ke-12 lembu tembaga yang ada di bawah kereta penopang yang dibuat oleh Raja Salomo untuk rumah Tuhan, tiada tertimbang tembaga segala perkakas itu. Adapun tiang-tiang itu, satu tiang 18 hasta tingginya, dan dapat dililit oleh tali yang 12 hasta panjangnya, tebalnya 4 jari, dan gerungnya dari dalam. Jadi jelas kalau kita lihat ya, semua bait suci sudah dirontokkan pada waktu dibangun oleh Raja Salomo, saudara. Inilah bukti nyata bahwa kejahatan dari iblis Kasdim itu, dia menyerang kebenaran. Termasuk kita harus siap nanti kalau apabila nanti ada waktunya tiba, terjadi antikris, masa-masa tribulation akan terjadi. Nanti saya mau bacakan ayatnya Bapak ya, supaya kita mempersiapkan diri. Maka kita bersyukur kepada Tuhan, kita baca Alkitab supaya kita mengerti bahwa keadaan dunia yang begitu jahat, dan semakin kita mau lebih dekat dengan Tuhan, karena tidak ada pribadi yang lain yang paling mulia, hanya Tuhan Yesus, satu-satunya juru selamat kita. Ayat 21. Adapun tiang-tiang itu, satu tiang 18 hasta tingginya, dan dapat dililit oleh tali yang 12 hasta panjangnya, tebalnya 4 jari, keronggangnya dari dalam.
Di atasnya ada ganja dari tembakau. Tinggi ganja. Ganja di sini bukan ganja itu tapi kayu, saudara. Tinggi kayu yang satu tuh 5 hasta. Dan jala-jala dan buah-buah. Delima ada di atas ganja itu, kayu itu sekeliling. Semuanya dari tembakau. Dan tiang kedua seperti itu juga mengenai buah delima. Ada 96 buah delima yang merupakan gambar timbul seluruhnya buah-buah dari delima, saudara. Itu ada 100 pada jala-jala itu berkeliling. Lalu kepala pasukan pengawal itu menangkap seraya imam kepala dan Sefanya imam tingkat 2 dan ketiga orang penjaga pintu. Dari kota itu ditangkapnya seorang pegawai istana, diangkat mengepalai prajurit dan 7 orang pelayan pribadi raja yang terdapat di kota itu, dan panitera panglima tentara yang menggerakkan rakyat negeri menjadi tentara, dan 60 orang dari rakyat negeri yang terdapat tengah-tengah kota itu. Nebuzaradan kepala pasukan pengawal menangkap mereka dan bawa mereka kepada Raja Babel di Riblah. Lalu Raja Babel menyuruh membunuh mereka di Riblah, di tanah Hamat. Demikian orang Yehuda diangkut ke dalam pembuangan dari tanahnya. Inilah jumlah rakyat yang diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebuzaradan dalam tahun ke-7, 3023 orang Yehuda. Dalam tahun ke-18 zaman Nebukadnezar, 832 jiwa dari Yerusalem. Dalam tahun ke-23 zaman Nebukadnezar, diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal 745 jiwa orang Yehuda, dan seluruhnya berjumlah 4.600 jiwa. Coba jelas, saudara, ya. Dari masa lalu sudah nyata, banyak orang ketangkep, ya. Demikian juga, saudara, di dalam Alkitab tertulis bahwa nanti jangan kaget, kalau firman Tuhan nanti anak Tuhan juga akan mengalami kesulitan-kesulitan. Di Timotius pasal 3 ayat 12 difirmankan demikian, memang setiap orang yang mau beribadah, hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Siap, saudara, ya. Kan dalam Kisah 14 ayat 20 juga masuk di dalam kerajaan Allah itu harus mengalami banyak sengsara, ya. Kisah 14 ayat 22 demikian firman Tuhan. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman, dan mengatakan bahwa untuk masuk di dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Dari dulu sudah Yerusalem dihancurkan, dan saudara lihat ini, Nabi Sefanya termasuk imam-imam yang lain ditangkap, saudara, dipenjara, bahkan dibunuh, ya. Raja Sidkiya aja dibunuh, ya. Jadi kita harus siap menjelang kedatangan Tuhan. Berikutnya saya mau baca ini, 4.600 sudah ditangkap semua, saudara, ya. Dan mari kita mau baca berikutnya 31. Kemudian dalam tahun ke-37 sesudah Yoyakin Raja Yehuda dibuang dalam bulan yang ke-12 pada tanggal 25 bulan itu, maka Wil Merodah Raja Babel dalam tahun ia menjadi raja menunjukkan belas kasihannya kepada Yoyakin Raja Yehuda dengan melepaskannya dari penjara. Awil Merodah berbicara baik-baik dengan dia dan memberikan kedudukan kepadanya lebih tinggi daripada kedudukan raja yang bersama dengan dia di Babel. Yoyakin boleh mengganti pakaian penjaranya dan boleh selalu makan roti di depan raja selama hidupnya. Ayat 34 yang terakhir. Dan tentang belanjanya, Raja Babel selalu memberikannya kepadanya sekedar yang perlu tiap-tiap hari selama hidupnya sampai hari matinya. Amin. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan atas rahmat anugerah Tuhan. Kita sudah dapat menyelesaikannya kitab Nabi Yeremia 52 Fatsal pada tepat Rabu pagi hari ini, tanggal 9 Agustus 2023. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Mari kita mau semakin dekat dengan Tuhan. Silakan dunia makin hari makin hancur. Banyak kejahatan terjadi. Tapi kalau kita dekat sama Tuhan, ada janji Tuhan, Tuhan akan lindungi kita. Seperti dalam kitab yang terakhir saya mau baca, Wahyu pasal 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firmanku, untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau. Amin. Dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Nanti akan terjadi pencobaan yang dahsyat, saudara. Tapi janji Tuhan, jangan takut. Tuhan akan jaga lindungi kita. Asal kita ada di pihaknya Allah. Asal kita di dalam kasih karunia Tuhan. Asal kita mau pelaku firman Tuhan, dekat dengan Tuhan Yesus. Seperti pada pagi hari, pagi malam,
Saya dengan komit dengan Tuhan. Bersama Bapak Ibu saya menyampaikan firman Tuhan, supaya kita makin hari makin mau hidup benar di hadapan Tuhan. Makin hari makin menyucikan diri. Seperti di dalam 1 Yohanes pasal 3, saudara. Saya mau baca firman Tuhan. Setiap anak Tuhan yang berharap kepada Tuhan, 1 Yohanes 3 ayat 3, setiap orang yang menaruh harapannya, pengharapan kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Amin. Mari kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, suci Allah Bapa, Allah yang di dalam surga. Amin, haleluya. Bumi langit tunjuk kuasanya, dan saja padamu. Amin, haleluya. Kudus, kudus, maha kudus Engkau Bapa, Tuhan Yesus Kristus. Maha kudus, kudus, kuduslah Engkau Tuhan Yesus. Mari Tuhan Yesus sucikan hidupku. Amin, haleluya. Kudus, kudus, amin, haleluya. Kudus, amin, haleluya. Suci, suci, suci Bapakku Tuhan Yesus. Mari Tuhan kuduskanlah hidupku. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin, haleluya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin, haleluya. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Biar makin hari kita menyucikan diri, makin hari hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga nanti kalau kita layak masuk di dalam kerajaan surga. Kudus, kuduslah Engkau Bapa. Tuhan memberkati kita semua. Amin.